Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Mas Farhan. Di hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, saya akan mengupdate lagi pelaksanaan operasi rekonstruksi ACL pada lutut kaki kanan saya. Maaf baru bisa untuk mengupdate videonya, kemarin sudah diupdate tapi ternyata mic-nya mati. Ini kita ulang lagi bahwa kita telah melaksanakan operasi rekonstruksi ACL di hari Jumat sore malam 1 sesuai jadwal jam 19, tapi diundur untuk pelaksanaan mulai pukul 21.00. Untuk selesai kita keluar ke ruang operasi pukul kurang lebih sekitar jam setengah 1 pagi. Jadi ada sekitar 3 jam lebih kita berada di ruang operasi. Alhamdulillah operasinya berhasil, dipimpin oleh Pak Robin, Dr. Robin bersama tim ya. Menginformasikan bahwa operasi ini merupakan operasi rekonstruksi, yaitu membersihkan bekas-bekas ACL lama yang telah putus dan menggantinya dengan ligamen baru yang diambil dari beberapa urat di ligamen lainnya. ACL itu sendiri merupakan tulang lunak atau penghubung antara tulang paha dan tulang kering ya. Jadi di kaki kita itu kalau ada kelenturan tulang paha tulang kering itu ada ligamen yang mengikatnya. Ligamennya itu ada 4. Nah, salah satu 4 ini yang tengah itu namanya ACL ya. ACL itu putus karena benturan. Banyak saya itu putus, sudah gak bisa nyambung lagi, divonis harus operasi. Kalau misalnya masih robek, itu masih bisa dilakukan fisioterapi, diupayakan untuk nyambung lagi. Tapi kalau udah dinyatakan putus, itu harus wajib dilakukan operasi. Operasi dipimpin oleh Pak Dr. Robin, berjalan dengan lancar. Kita dilakukan bius, untuk biusnya juga nggak full ya, hanya separuh badan. Jadi dari bawah perut ke bawah itu dibius mati rasa, dari atas masih bisa melihat, sehingga pada saat operasi saya bisa menyaksikan langsung proses operasinya, meskipun nggak pandangannya terbatas karena hanya ditutupi itu sama lewat layar. Cukup lama operasinya, dari mulai pembentukan rekonstruksi ACL baru sampai dengan pemasangan. Jadi awalnya dibersihkan dulu, bekas yang putus itu dibersihkan pakai bor, diambil sisa-sisa ACL-nya yang nempel di tulang paha sama tulang kering. Setelah bersih, diambilkan rekonstruksi ACL dari ligamen lainnya. Ligamennya ada 4 ya. Nah, itu diambil di ujung-ujungnya, itu disobek, dijadikan untuk pengganti ACL ligamen yang tengah itu. Prosesnya yaitu setelah dibersihkan, berarti untuk tulang paha sama tulang keringnya itu dibor karena untuk pengikat ACL-nya. Kalau nggak dibor nanti nggak ada nempelnya dengan apa. Jadi dibor ACL-nya di tulang kering sama tulang paha, terus diikat, dibaut, terus dipasangkan sesuai dengan yang diciptakan awal alami kita manusia. Nah, ciptaan Tuhan itu sempurna sekali, sudah diciptakan begitu sempurna, maka dari itu kita rekonstruksi dari dokter-dokter tenaga ahli nggak bisa untuk menyamai ciptaan kesempurnaannya, hanya mendekati saja. Jadi walaupun sudah operasi untuk ACL-nya sudah direlokasi, sudah direkonstruksi, bentuk lagi, hasilnya nggak seperti yang awalnya, nggak seperti alamiah, pasti ada kekurangannya. Untuk kesuksesan operasi ini juga berpengaruh juga
pasca operasinya. Jadi setelah operasi fisioterapisnya harus benar-benar, latihannya harus benar-benar supaya operasi ini berhasil dengan sukses ya. Jadi bisa kembali normal, beraktivitas kembali seperti sedia kala. Untuk rekan-rekan yang bermain olahraga, baik sekedar hobi maupun atlet ya, kami sarankan untuk yang hobi aja itu nggak perlulah kita mencari kemenangan atau mencari goal dengan terlalu menggebu-gebu atau memaksakan diri. Utamakan pemanasan dulu, dan kalau capek jangan dipaksakan. Pada kejadian saya ini, saya merasa ini karena saya sudah capek, terlalu capek. Waktu itu kejadian hari Jumat, jadi Jumat pagi ya. Hari Senin sore saya main, hari Rabu malam saya main, hari Jumat juga saya main. Jadi tenaga saya diforsir main terus, jadi kondisi badannya tidak stabil, nggak maksimal, sehingga kena benturan sedikit saya oleng, kuda-kudanya kurang kuat. Pasti waktu itu terjadi benturan dengan rekan tim, terus saya jatuh, napak kaki saya itu nggak pas, jadi kepuntir, sehingga terjadilah ACL-nya putus ya. Waktu itu sempat terjadi bengkak besar banget, seminggu lebih kaki ini bengkak dan meradang. Saya kompres dengan es batu, dan sempat kita periksa juga di Vaskes ke-1 di Brebes, dan disarankan untuk operasi sampai hari ini, berarti sekitar dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya, tadi sekitar 6 bulan semingguan. Gak apa-apa, yang penting kita sudah berupaya untuk melakukan kesembuhan sehingga kita nantinya bisa hidup normal, bisa untuk aktivitas lari lagi. Ya mungkin untuk sepak bola yang pertarungan akan saya sedikit kurangi mungkin ya, kan lebih ke olahraga yang lari aja sendiri atau yang tidak terlalu berisiko terjadinya tabrakan. Nah, untuk teman-teman yang menjadi atlet bola juga jangan lupa, kalau ACL ini juga suatu momok ya bagi suatu atlet. Jangan sampai kena ACL, karena udah ACL ya karirnya sudah dinyatakan 50% tamat, karena proses penyembuhan recovery-nya itu lama sekali, hampir 1 tahun harus bisa normal lagi, seperti yang dialami Carvalhal juga seperti itu. Terus yang di MU juga seperti itu, Martinez itu di MU juga sama mengalami ACL. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat menginspirasi rekan-rekan yang kebetulan kena seperti saya mengalami ini. Langkah baiknya langsung dilakukan MRI ya, jangan rongsen. Kalau rongsen itu nggak kelihatan, kalau MRI langsung nanti ketahuan itu ACL apa enggak. Nah, sehingga nanti kalau lebih ketahui lebih cepat, maka lebih cepat juga penanganannya, dan untuk tindakan operasinya juga bisa lebih cepat mungkin. Untuk operasi juga disarankan di sini di Rumah Sakit Karya di Semarang atau di Rumah Sakit di Ortopedi di Solo, Surakarta. Itu juga bagus informasinya, maka spesialis buat rekonstruksi ACL. Ya, ini saya harus nanti balik lagi ke sini untuk kontrol sekitar 1 mingguan setelah pulang, dan sekarang ini belum boleh pulang karena belum fisioterapisnya belum visit, karena di ini hari Minggu, jadi visitnya nanti hari kerja hari Senin, jadi kemungkinan boleh pulang nanti hari Senin. Ini saya juga masih di tempat tidur, nggak boleh turun, masih di terbaring dalam 2x24 jam di atas tempat tidur. Jadi untuk pipisnya juga masih di sini. Ya, semoga cerita ini menginspirasi rekan-rekan, bisa menjadi awareness bagi rekan-rekan yang hobi main bola mungkin ya, atau mini soccer atau futsal, untuk lebih mengutamakan keselamatan. Kita hobi ini kan untuk mencari kesenangan dan olahraga. Jangan sampai hobi ini kita menjadi
musibah atau malapetaka yang nantinya merugikan rekan-rekan sendiri. Kita bawa enjoy aja, bawa seneng, bawa fun. Yang penting tetap olahraga berkeringat, nggak perlu menang-menangan skor juara atau top skor lah, yang penting kita berolahraga dan happy. Kecuali kalau kita atlet yang memang dituntut untuk all out untuk mencari poin atau mencari kemenangan. Tapi seyogyanya atlet pun harus tetap membentengi diri dengan latihan-latihan. Sekuat apapun badan kita, kalau pas posisinya muntir, walaupun kita sering latihan, itu pasti terjadi cedera ACL. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang khususnya hobi main bola atau mini soccer atau futsal ataupun olahraga lainnya. Apabila mengalami hal seperti saya, silakan segera konsultasikan ke dokter ortopedi dan bisa segera dirujuk ke rumah sakit besar yang memiliki layanan operasi rekonstruksi ortopedi baik di Solo maupun di Semarang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.